Kita ada di bagian akhir diskusi ini, Pak Bambang. Apa yang Anda sarankan pemerintah segera lakukan, Pak, ketika ada warning soal angka kemiskinan dari Bank Dunia, Pak Bambang? Singkat saja, Pak. Ya, pertama tadi yaitu bagaimana kita semacam mengatur ulang sistem jaminan sosial, ya, terutama dengan bantuan tepat sasaran yang tidak hanya menargetkan kelompok yang di bawah garis kemiskinan, tapi kalau perlu sampai yang aspiring middle class, ya, sekaligus kita menjaga supaya middle class kita tidak turun. Kedua, kata kuncinya adalah investasi, ya, dengan pertumbuhan investasi yang masih kurang tinggi belakangan ini, maka hanya investasi yang bisa nanti mengurangi kemiskinan dalam jangka menengah panjang, ya, karena investasi itu artinya memberi kesempatan orang untuk berusaha lebih banyak, dan yang paling penting menciptakan lapangan kerja yang otomatis akan menambah income dari keluarga itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Fuad, belakangan yang dikeluhkan pengusaha preman dan berbagai hal, akhirnya ada PHK. Solusinya dalam waktu dekat apa, Pak? Ya, satu, pembasmian premanisme itu sangat penting, karena itu secara tidak langsung pasti akan membantu juga program memerangi kemiskinan, karena itu menepis korupsi juga. Kan banyak itu terjadi korupsi-korupsi karena premanisme itu. Jadi itu aja digalakin dan diseriusin oleh pemerintah. Makasih. Baik, terima kasih Pak Fuad. Pak Misbakun, yang disampaikan Bank Dunia ini akan ditindaklanjuti oleh DPR seperti apa? Gini, ini menjadi sebuah tantangan untuk menjadi negara maju yang seperti kita sampaikan di banyak forum, itu kita harus mengkonsolidasikan semua lini kita. Mencapai kemajuan itu harus dengan mengentaskan banyak PR-PR mengenai mengangkat derajat dan standar hidup masyarakat. Diselesaikan dengan program pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana memperkuat konsumsi dalam negeri dengan meningkatkan investasi. Baik, terima kasih. Pak Ateng, kembali lagi Pak, tadi penyesuaian standar itu terakhir tahun 98, rencananya kapan Pak akan disesuaikan lagi? Kita terus berproses, ini kita lakukan diskusi dengan para pakar, dengan forum masyarakat statistik juga, dan kita karena tadi ya telah terjadi tadi pola konsumsinya. Dulu tahun 98 itu sebagian besar untuk makanan, sekarang sudah bergeser ke non makanannya, itu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kami ini fokusnya misalnya bagaimana karakteristik atau profil kemiskinan itu sendiri. Ya, berdasarkan kota dan desanya, ini 11% kemiskinan itu ada di desa, kemudian kota itu 6,6%. Jadi artinya pola yang tadi ada dua bantuan sosial dan pemberdayaan ini harapannya bisa lebih memberdayakan, misalnya di leveling desa tapi tetap kota akan dipertahankan. Demikian juga ketika kita mencermati misalnya berdasarkan sektornya. Ternyata yang miskin itu cukup banyak di sektor informal. Artinya apa sih yang kita lakukan dalam rangka tadi pemberdayaan untuk sektor informal sehingga tadi akan lebih mengangkat ke kelas yang lebih atasnya. Pendidikan pun demikian. Baik. Kita harapkan itu bisa terjadi. Saya berterima kasih kepada para narasumber untuk malam ini, dan pemirsa, demikianlah Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.